Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, apa kabarnya? Jumpa lagi kita di BMP 2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Teman-teman yang berbahagia, mungkinkah ada di antara teman-teman sekalian yang pernah mendengar apa yang disebut sebagai rumah P3MB BRK 5? Nah, bahasan kita kali ini akan mengulas secara ringkas ya apa yang dinamakan rumah P3MB dan BRK 5. Yang pasti rumah ini adalah rumah-rumah peninggalan orang-orang Belanda yang mereka berangsur-angsur kembali ke negerinya ketika kita memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, aset-aset atau benda-benda tetap yang ditinggalkan ini baik yang milik perseorangan maupun yang milik badan-badan hukum Belanda yang ditinggalkan oleh direksi dan pengurusnya, inilah yang kemudian menjadi objek P3MB BRK 5. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, aset-aset atau benda tetap berupa rumah, tanah, ataupun gedung perkantoran yang ditinggalkan oleh orang-orang Belanda tadi, itu kemudian oleh pemerintah dinyatakan jatuh ke tangan negara sehingga dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara. Nah, pada saat itu oleh pemerintah, pada saat itu rumah-rumah yang sudah tidak berpenghuni tadi itu dibagikan atau diberikan kepada beberapa pejabat pemerintah ataupun pegawai-pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi-instansi pemerintah untuk dihuni. Jadi untuk dihuni ya, diberikan untuk dihuni, bukan untuk dimiliki. Statusnya barang-barang itu, benda-benda tetap itu berupa tanah rumah atau bangunan gedung perkantoran tadi tetap merupakan benda-benda yang dikuasai langsung oleh negara, namun diberikan izin penghunian kepada tadi yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai orang yang bisa menghuni rumah-rumah tersebut. Nah, mereka menghuni rumah-rumah ini itu diberikan surat izin penghunian yang biasa kita sebut singkatannya SIP, dan itu diterbitkan oleh Dinas Perumahan masing-masing pemerintah daerah. Kalau saat ini pemerintah kabupaten kota dan khusus di Jakarta itu adalah Dinas Perumahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, berdasarkan SIP inilah orang yang diberikan hak untuk menghuni itu bisa bertempat tinggal di rumah tersebut atau menguasai tanah yang bersangkutan sesuai jangka waktunya yang tertera di SIP. Ketika suatu saat yang bersangkutan meninggal, begitu ya, meninggal dunia, ini bukan barang warisan, ya, ini bukan barang warisan. Sehingga apabila keluarganya masih ingin menempati rumah itu, dia harus memperhatikan kapan SIP itu berakhir. Nah, kemudian sebelum berakhir, yang menempati rumah itu, apa keluarganya sih? Yang pertama kali memperoleh izin penghunian tadi itu mengajukan perpanjangan. Nah, apakah perpanjangannya itu bisa disetujui atau tidak tentunya bergantung kepada kebijakan dari yang menerbitkan SIP itu tadi. Nah, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, di mana sih banyak terletak rumah-rumah ini? Ternyata masih banyak rumah-rumah saat ini yang masih berstatus demikian. Biasanya itu di daerah-daerah elit di suatu kota ya, misalnya di Jakarta itu di daerah Menteng, ya, di daerah Menteng, atau di daerah-daerah yang tadinya menjadi pusat pemerintahan pada waktu zaman kolonial Belanda, misalnya di sekitar Jatinegara, Matraman gitu ya. Demikian juga kalau di Malang itu ada di sekitar jalan-jalan yang nama-nama gunung, misalnya Jalan Ijen, Jalan Puring, Jalan Bromo. Nah, itu setahu saya. Banyak juga rumah P3MB ini yang kalau di Pulau Jawa itu hampir semua ibu kota provinsi ataupun ada kota-kota lainnya yang masih banyak terdapat rumah-rumah P3MB. Di luar Pulau Jawa juga ada beberapa gitu. Nah, oleh karenanya, karena rumah P3MB ini pada akhirnya kadang-kadang banyak yang kemudian menimbulkan sengketa atau kemudian si penghuni yang terakhir yang menempati rumah tersebut tiba-tiba diperintah untuk melakukan pengosongan. Nah, inilah yang seharusnya kita ketahui bahwa apa-apa saja sih hak kita dalam menghuni rumah tersebut. Nah, apakah rumah P3MB ini bisa dimiliki?
oleh yang menghuni atau oleh orang lain yang bukan menghuni, itu bisa. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara membeli dari pemerintah. Caranya bagaimana? Nah, tata caranya yang saat ini itu bisa dimohonkan pembeliannya, dan kemudian setelah dibeli kita memohonkan untuk dapat diterbitkan sertifikatnya. Kewenangan ini ada di Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Republik Indonesia, yang dilimpahkan kewenangan itu kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Nah, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, ketika seseorang, baik penghuni ataupun bukan penghuni, ingin membeli dan memiliki rumah tersebut, itu mengajukan ke kantor pertanahan setempat, yang kemudian karena menteri selaku yang punya kewenangan untuk menerbitkan sertifikat P3MB ini, itu yang dilimpahkan kepada kantor wilayah BPN Provinsi, mereka membentuk yang namanya panitia pelaksanaan penguasaan benda-benda tetap milik Belanda yang bisa diajukan melalui kantor pertanahan setempat. Nah, siapa saja yang punya kesempatan untuk memiliki rumah-rumah tersebut? Di peraturan Menteri Agraria yang saat ini, yaitu peraturan Menteri ATR nomor 3 tahun 2020, itu di situ ada urut-urutan siapa yang diutamakan untuk bisa membeli dan memperoleh rumah P3MB PRK 5 ini. Yaitu pertama adalah aparatur sipil negara yang menghuni rumah tersebut tapi belum mempunyai rumah. Yang kedua adalah aparatur sipil negara yang ketika dia membeli rumah P3MB yang kebetulan juga dalam penguasaannya atau sedang dihuninya itu, namun ketika dia membeli rumah tersebut, dia tidak akan memiliki rumah lebih dari 2 bidang, ya, rumah atau tanah lebih dari 2 bidang. Nah, ketiga, aparatur sipil negara yang tidak menghuni rumah tersebut. Nah, itu antara lain urutan kriteria siapa yang bisa mengajukan pembelian dan memohonkan sertifikat hak atas tanahnya kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR BPN. Namun demikian, di antara yang diutamakan itu, ya, itu ada pengecualian. Bisa saja pemerintah memberikan bukan kepada kriteria yang saya sebutkan tadi yang diutamakan. Itu dengan ketentuan kalau pemerintah tidak membutuhkan objek P3MB PRK 5 tersebut. Kemudian itu bisa juga diberikan kepada orang non ASN, namun dia yang terakhir dan sedang menguasai atau menghuni rumah tersebut. Ya, bisa juga kalau memang rumah ini tidak ada penghuninya atau karena rumahnya sudah kosong, bisa diajukan oleh orang lain, baik non ASN atau yang tidak menghuni rumah tersebut. Kalaupun ada orang lain yang tidak menghuni, bukan ASN, tetapi ingin memiliki rumah tersebut, maka dia dapat menyelesaikannya. Atau merundingkannya dengan yang menempati, sehingga tidak ada nanti atau sesuatu yang akhirnya menghalangi yang bersangkutan atau si pembeli ini dalam dia memiliki rumah objek P3MB PRK 5 yang dibelinya. Nah, untuk tahu saja ya, dasarnya apa rumah P3MB ini sehingga itu ditetapkan rumah-rumah tersebut, P3MB tersebut kemudian jatuh ke tangan negara, yaitu dasar hukumnya adalah Undang-Undang PRP nomor 3 tahun 1960 tentang penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda. Sedangkan yang milik badan-badan hukum Belanda yang ditinggalkan oleh direksi dan pengurusnya, itu peraturannya ada di Peraturan Presidium Kabinet Dwi Kora Republik Indonesia nomor 5 tahun 1965. Makanya di dalam praktek kesehariannya kita menyebutkan rumah-rumah bekas milik Belanda ini dengan rumah P3MB PRK 5. Nah, itulah ya gambaran ringkasnya apa sebetulnya rumah P3MB PRK 5 ini. Rumah-rumah bekas milik Belanda ini ternyata memang saat ini masih banyak, ya, masih banyak yang statusnya masih seperti itu, dan kepada para penghuni yang saat ini, agar video yang saya buat ini bisa
bisa menjadi panduan atau bisa menjadi dasar pengetahuan, sehingga tidak kemudian mereka menjadi terkejut ya, atau terkaget ketika tiba-tiba ada perintah pengosongan ya dari Pemda setempat itu memerintahkan agar rumah itu segera dikosongkan karena sudah dimiliki oleh orang lain dan sudah terbit sertifikat hak atas tanahnya atas nama orang lain itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yaitu karena yang saya katakan tadi, rumah P3MB PRK 5 ini bukan milik, tetapi hanya bisa dihuni berdasarkan SIP yang itu ada jangka waktunya. Kadang-kadang ketika yang memiliki SIP itu sudah meninggal dunia, kemudian anak-anaknya atau keluarganya masih menempati rumah tersebut, itu tidak memperpanjang SIP-nya. Kalaupun diperpanjang, ya belum tentu itu akan disetujui atau tidak permohonan SIP-nya oleh instansi yang berwenang setempat, dalam hal ini dinas perumahan masing-masing pemerintah daerah. Nah, karenanya yang perlu, dan itu namanya menjadi catatan, bahwa rumah atau objek P3MB ini bukan barang warisan. Karena apa? Ya karena memang yang bersangkutan yang menempati itu tidak memiliki. Ini tetap statusnya adalah benda-benda yang dikuasai, benda-benda tetap maksudnya yang dikuasai oleh negara, dan kemudian karena negara menguasai, nah negara pula yang mengatur pengelolaannya. Nah, jadi ketika seseorang akan mengajukan pembelian atau kemudian dilanjutkan untuk mengajukan permohonan hak atas tanahnya, dia harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang diatur oleh peraturan Menteri Agraria yang saya sebutkan tadi. Yang paling utama di samping kelengkapan dokumen, dia harus membuat pernyataan bahwa dia atau yang mengajukan permohonan ini siap untuk membeli rumah tersebut. Harganya itu berdasarkan nanti penaksiran, hasil taksiran dari panitia tadi, panitia yang dibentuk oleh kantor wilayah BPN provinsi yang diberi kewenangan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk memberikan persetujuan pembelian rumah atau objek P3MB PRK 5 ini. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi perhatian, terutama bagi yang saat ini masih menempati rumah dengan status P3MB ataupun bagi masyarakat luas, sehingga ketika nanti ada sengketa yang kemudian ramai mungkin ya di media, kita menjadi tahu persoalannya seperti apa, jadi berhukum status rumah itu seperti apa, sehingga kita tahu bahwa orang yang seharusnya mempunyai hak atas objek itu siapa, merupakan wawasan atau pengetahuan pun bagi kita masyarakat luas. Nah, demikian teman-teman dan saudara-saudara sekalian, semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat, dan terima kasih kepada yang telah menonton video ini, juga terima kasih kepada yang telah memberikan subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.